Pembelajaran PMI juga memiliki grup WhatsApp. Barangkali ada yang ingin bergabung, link saya taruh di deskripsi. Tujuannya agar ketika saya mengupload video pembelajaran langsung tersampaikan kepada adik-adik semuanya. Selamat menyaksikan video pembelajaran PMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Bayu di channel pembelajaran PMI. Kali ini kita akan belajar melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Berarti yang kita bahas yaitu cahaya dan bunyi. Ini IPAS kelas 5 ya. IPAS kelas 5 ini bentuk LKPD dari salah satu subscriber kita. Jadi kita kemarin itu ada kiriman matematika, IPAS, kemudian bahasa Indonesia dan pendidikan Pancasila di bab satunya ini. Oke, tidak masalah, kita bahas. Saya sudah menyiapkan juga materinya, tapi tidak apa-apa, kita bahas bersama. Bagi yang ingin mengirim seperti ini, silakan kirim di grup WA atau di grup pembelajaran PMI di WA ya. Link ada di deskripsi, diakses secara gratis dan diikuti secara gratis. Nah, kemudian atau DM saya di Instagram saya. Tentu saja jangan lupa subscribe-nya agar video yang saya berikan semakin berkembang dan channel YouTube ini semakin berkembang dan memberikan manfaat yang banyak untuk adik-adik semuanya. Tentunya harus belajar juga ya. Kita semuanya sama-sama belajar. Oke, langsung kita membahas di bab 1 ini. Ada melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Tujuan pembelajaran kita ada dua, menjelaskan sifat-sifat bunyi dan cahaya melalui percobaan sederhana dan mendemonstrasikan bagaimana sistem pendengaran dan penglihatan manusia bekerja. Kita melihat peta konsepnya, melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi, membahas tentang cahaya dan bunyi. Di sini ada sifat-sifat cahaya, melihat karena cahaya yaitu menggunakan mata. Sifat bunyi meliputi mendengar karena bunyi menggunakan telinga. Berarti ada pembahasan mengenai mata dan telinga. Tentu saja videonya saya bagi beberapa part atau beberapa video karena memang kalau saya pembahasan satu bab ya nanti videonya terlalu panjang. Dan ini adik-adik harus disimak betul-betul karena ini di LKPD kelas 5 itu banyak bacaan-bacaannya juga harus dipahami, dan adik-adik tidak boleh malas membaca karena kalau membaca ya, kalau dipahami, dibaca betul-betul LKPD-nya nanti pasti bisa mengerjakan soal-soal sumatif. Nah, persiapan belajar kita ya, kita baca dulu latar belakang pembelajaran kita hari ini, yaitu cahaya memiliki peranan penting terhadap kehidupan di muka bumi. Makhluk hidup membutuhkan cahaya. Apa kamu dapat melihat di tempat gelap? Tanpa cahaya kamu tidak dapat melihat benda yang beraneka warna, bunga-bunga yang berwarna-warni, dan pemandangan alam yang sangat mempesona. Dari mana asal cahaya? Semua cahaya berasal dari sumber cahaya. Sumber cahaya ya, cahaya itu berasal dari mana? Sumber cahaya. Jadi semua benda yang dapat memancarkan cahaya itu disebut dengan sumber cahaya. Nah, kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru mengenai semua benda dapat memancarkan cahaya itu disebut apa? Yaitu jawabannya sumber cahaya. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan loncengnya agar video yang saya buat langsung tersampaikan kepada adik-adik semuanya. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Tadi saya pause sebentar karena ada keperluan tamu ya. Jadi kita ulang dari sini ya. Semua benda yang dapat memancarkan cahaya itu disebut dengan sumber cahaya. Contoh sumber cahaya yang ada di bumi ini adalah matahari ya. Keberadaan cahaya perlu disyukuri. Karunia Tuhan yang Maha Esa berupa cahaya membuat kehidupan makhluk hidup di
bumi ini lebih bermakna dan berarti. Cahaya membantu interaksi yang terjadi antara makhluk hidup. Bagaimana cahaya dapat membuatmu atau membantu dalam melihat suatu benda. Agar kamu lebih mengerti tentang cahaya dan sifatnya, mari kita pelajari ya. Jadi ringkasan materi kita kali ini cahaya dan sifatnya. Ada beberapa sifat-sifat cahaya. Cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh benda yang berpijar, misalnya matahari, lampu, kilat, atau kayu yang membara. Benda yang memancarkan cahaya itu disebut dengan sumber cahaya. Cahaya mempunyai sifat-sifat tertentu. Ini ada penjelasan mengenai sifat-sifat cahaya dan kita harus pelajari dengan seksama. Cahaya merambat lurus. Saat berjalan di kegelapan, kamu memerlukan senter. Senter menghasilkan cahaya yang arah tertentu ya. Senter itu menghasilkan cahaya dengan arah tertentu. Bagaimana kita cara membelokkan senter tersebut? Bagaimana arah rambatan cahaya yang keluar dari senter? Cahaya dari lampu senter itu memiliki arah rambatan berupa garis lurus. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus. Contoh lainnya adalah berkas cahaya yang merambat dari proyektor bioskop ke layar. Oke, saya jelaskan cahaya merambat lurus ini, yaitu contoh di kelas kalian itu kan ada LCD atau proyektor ya. Proyektor itu kan kalau diarahkan ke papan tulis yang berwarna putih itu kita bisa melihat cahaya yang lurus ke depan. Nah, itu disebut dengan cahaya merambat lurus. Seperti itu. Oke, bisa dipahami seperti penjelasan dari saya ya. Atau tadi ini contohnya senter. Senter itu kalau kita arahkan di berbagai arah, senter itu akan melihat ke depan. Senter itu mengarah ke depan dan cahayanya itu merambat lurus. Ya, tidak mungkin senter itu kita arahkan ke depan kemudian cahayanya belok. Itu tidak mungkin kalau kita tidak mengarahkan senter tersebut. Begitupun dengan proyektor. Atau kalian lihat di bioskop juga seperti itu, pakai layar proyektor ya, diarahkan ke layar. Nanti kita lihat dari samping ada cahaya yang lurus ke depan, itu cahaya merambat lurus. Seperti itu ya. Jadi bisa dipahami. Semoga videonya bermanfaat. Kalau bermanfaat, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya. Semoga saya membuat video ini bisa belajar setiap hari. Setiap jam 4 ada video-video baru, jam 4 sore ya, selalu ada video-video baru untuk kita belajar bersama. Kita akan membahas aktivitas mandiri. Nah, tujuannya membuktikan cahaya merambat lurus secara sederhana. Perhatikan alat dan bahannya: kayu penjepit, meja tulis, triplek yang berlubang di tengah-tengah, lilin, korek api ya. Seperti ini gambarnya. Jepitkan triplek yang telah dilubangi tengahnya dengan kayu penjepit, letakkan berjajar di atas meja, dekatkan lilin dan nyalakan di dekat triplek yang ketiga. Luruskan lilin dengan lubang triplek. Lakukan kegiatan itu di tempat ruang yang gelap. Dapatkah kamu melihat cahaya lilin? Geser salah satu triplek lubangnya yang tidak lurus, amati perambatan cahayanya. Nah, ini biasanya Bapak Ibu guru praktek di kelas ya. Adik-adik membawa perlengkapan seperti yang sudah disiapkan ya, yang dilihat pada bahan ini. Biasanya adik disuruh membawa, kemudian kita praktek di kelas. Semoga nanti ketika video pembahasan ini selesai, ada video-video praktek mengenai cahaya merambat lurus ya. Semoga nanti ada
video yang seperti ini. Kita bahas dulu materinya hingga tuntas. Oke. Kemudian nanti yang akan kita bahas yaitu cahaya dapat dipantulkan. Oke. Sampai di sini dulu videonya. Sudah saya beritahu bahwasanya di bab 1 ini membahasnya secara detail sehingga membutuhkan beberapa video untuk membahas bab 1 ini. Tetap terus lihat perkembangan di channel YouTube, apa saja yang saya share tentang pembelajaran di YouTube Pembelajaran by Me. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Ikuti grup pembelajaran by Me di link deskripsi yang ada di video ini. Oke, itu saja videonya, singkat-singkat asalkan adik-adik paham semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan membahas cahaya dapat dipantulkan dan semuanya kita bahas. Oke, kita cukup sampai di sini dan sampai ketemu di video selanjutnya.